Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Tiwi Rahmadeci, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1, jurusan Sejarah Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penilaian dan evaluasi pemahaman dalam Understanding by Design mengenai kemampuan interpretasi. Saya akan memberikan ulasan terkait penjelasan kelompok 2 mengenai penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD, salah satunya adalah kemampuan interpretasi peserta didik. Untuk mengukur apakah peserta didik telah masuk kepada tahapan kemampuan interpretasi, kita dapat mengacu kepada 5 kriteria. Ini bermakna berbagi wawasan, signifikan, ilustratif, dan membuat jelas. Akan tetapi, kelompok 2 tidak menjelaskan interpretasi dalam pembelajaran sejarah. Oleh sebab itu, saya menemukan buku yang menjelaskan 2 macam interpretasi dalam pembelajaran sejarah. Yang pertama itu adalah interpretasi analitis, yaitu menguraikan semua sumber yang ada, menganalisis beberapa kemungkinan yang terkandung dalam suatu sumber sejarah. Yang kedua adalah interpretasi sintetis, yaitu menyatukan semua sumber yang ada. Beberapa yang ada dikelompokkan menjadi satu dengan generasi konseptual. Proses interpretasi dan penyusunan fakta bersifat selektif karena tidak mungkin semua fakta dimasukkan ke dalam cerita. Fakta yang dipilih adalah fakta yang relevan dengan topik penelitian. Interpretasi terhadap fakta sering menyebabkan perbedaan dalam penulisan sejarah. Oleh sebab itu, pada tahapan ini muncul subjektivitas. Perbedaan interpretasi sering disebabkan oleh yang pertama itu adanya pandangan yang berbeda di kalangan sejarawan, yang kedua wawasan dan pengetahuan yang terbatas, yang ketiga ketertarikan yang berbeda, yang keempat perbedaan ideologi, yang kelima perbedaan kepentingan kelompok, yang keenam latar belakang sosial yang berbeda, yang ketujuh perbedaan tujuan penulisan. Tahap interpretasi adalah tahap yang paling rawan bagi timbulnya bias dalam cerita sejarah. Disinilah integritas seorang sejarawan dipertaruhkan. Guna menghasilkan interpretasi yang baik, ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang peneliti, antara lain keterampilan dalam membaca sumber. Keterampilan ini mencakup kemampuan dalam menafsirkan makna bahasa yang digunakan pada sumber, khususnya sumber tertulis, misalnya seperti dokumen yang digunakan berbahasa Jawa kuno dan berbahasa Belanda. Untuk dapat menginterpretasi isi dokumen itu, seorang peneliti harus mengetahui struktur bahasa Jawa kuno dan struktur bahasa Belanda, karena struktur bahasa pada masing-masing bahasa mempunyai karakter tersendiri. Thank you for watching and see you next video. Bye!